bicara tentang karomah. Jadi, karomah itu adalah kelebihan yang Allah berikan kepada hamba-hamba pilihannya. Enggak semua orang yang ahli ibadah dapat karomah. Ahli ibadah harus punya kesucian jiwa, kemudian terpilih oleh Allah Ta'ala, maka diberi karomah. Sifatnya karomah ini adalah membuat orang-orang di sekitarnya terperangah gitu. Ya, seperti ada orang bisa jalan di atas air, kemudian ada orang bisa terbang, ada orang pegang batu bisa jadi emas. Itu yang biasa kita kenal, oh ini orang punya karomah, atau bahasa Indonesianya keramat ini orang ini ya, ini orang keramat. Tapi sejatinya kekeramatan yang paling hebat adalah istiqomah. Jadi istiqomah afdhal min alfi karomah. Istiqomah itu lebih utama daripada punya 1000 jenis kekeramatan. Ya, punya 1000 jenis kekeramatan. Karena itulah para habaib selalu mengajarkan, para kiai, para ulama mengajarkan, jangan kejar karomah. Ya, jangan mengejar karomah, tapi kejarlah bagaimana kamu bisa istiqomah. Al-Habib Ali bin Muhammad bin Hussein Al-Habsyi tentunya mempunyai banyak karomah. Apa di antara karomah Habib Ali? Kalau Habib Ali Habsyi, karomahnya sangat banyak, baik karomah yang zahirah, yang seperti itu tadi, bisa berada di 2 lokasi, ya, di waktu yang sama, tapi ada di 2 lokasi. Orang melihat beliau ziarah di Madinah, ya, ziarah pada Nabi Muhammad SAW, padahal beliau ada di kota Sewon bersama murid dan keluarganya. Ini karomah. Tapi karomah Habib Ali Habsyi yang paling saya sukai dari banyak hal, diantaranya adalah di mana beliau istiqomah ibadah. Ya, istiqomah ibadah. Contoh adalah sholat tarawih. Beliau menjadi imam sholat tarawih. Setiap kali tarawih 10 juz, 20 rakaat 10 juz, sehingga dalam 3 hari itu khatam Al-Quran. Sehingga kalau Ramadannya 30 hari, maka beliau khatam 10 kali dalam sholat tarawih. Mungkin kita bisa mengatakan di negara kita, di Indonesia, ada satu wilayah, satu pesantren yang sekali tarawih khatam Al-Quran. Ya, sekali tarawih khatam Al-Quran. Kalau orang itu tarawih bersama murid-muridnya, ada seorang imam tarawih bersama murid-muridnya khatam Al-Quran, luar biasa. Tapi itu biasa. Ya, karena yang datang semua orang yang cinta Al-Quran, orang yang pengen mendengarkan bacaan Al-Quran, orang yang memang pengen ibadah. Tapi kalau ada satu imam, dia baca 10 juz, satu kampung yang orangnya awam, orangnya macam-macam, semuanya pengen ikut dan semuanya senang, ini berarti imamnya luar biasa. Ya, yang ikut biasa-biasa saja, tapi imamnya luar biasa. Dan itulah yang terjadi pada Habib Ali Habsyi. Ketika beliau menjadi imam, di belakangnya makmum ini orang awam, beraneka ragam kepentingannya, 10 juz nggak ada yang bergerak, semuanya ikut sampai selesai. Nah, kenapa bisa seperti itu? Terbius oleh kekhusyuan Habib Ali ketika sholat, terbius oleh kemerduan suara beliau ketika membaca Al-Quran. Sehingga diceritakan para makmum itu nggak ada yang sholatnya lurus kepalanya. Kepalanya agak maju sedikit karena makmum-makmumnya meneteskan air mata menangis. Setiap kali sholat mendengarkan bacaan Al-Quran Habib Ali menangis ya. Kalau itu berlangsung terus dalam keadaan kepalanya tegak gitu ya, air mata akan mengalir ke dada, kena angin nih kalau 30 hari ya bisa jadi sesuatu. Makanya dibiarkan air matanya itu jatuh langsung ke lantai, yang lantainya adalah tanah. Nah, ini istiqomah dalam ibadah semacam ini, dia adalah sebuah karomah yang luar biasa. Mungkin hal yang paling istimewa menurut kita adalah betapa banyak di zaman Habib Ali itu orang yang mimpi berjumpa dengan Rasulullah SAW, dan Nabi menyampaikan kepada orang tersebut bahwasanya yang paling dicintai oleh Nabi di zaman itu adalah putra beliau Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Itu merupakan satu karomah Habib Ali yang sangat nyata, dan itu terjadi dalam banyak hal, bukan cuma orang yang ada di sekitar Sewon tempat kota beliau tinggal, namun juga orang yang datang dari daerah-daerah yang jauh, yang tidak mungkin semuanya itu rekayasa untuk sekedar pencitraan, jauh daripada itu semuanya. Kemudian yang fenomenal diantaranya Habib Ali Habsyi punya majelis maulid tahunan. Seperti di negara kita kan ada, kalau udah masuk bulan Rabiul Awal, bulan maulid, ada orang-orang atau majelis-majelis atau pondok-pondok yang buat acara peringatan maulid Nabi, ya setahun sekali.
Kita tahu tiap malam Jumat ada maulid, ya. Ada yang orang buat maulid hari Minggu, hari Ahad, ya, hari Senin, macam-macam, hari Kamis. Tapi acara tahunan itu jadi istimewa karena biasanya orang-orang dari berbagai kota akan datang. Di Hadramut di masa itu 150 tahun sampai 100 tahun yang lalu adalah suatu wilayah yang terpencil, yang belum tersentuh, ya, belum tersentuh. Mendatangkan 15 orang ke Hadramut itu nggak mudah. Atau ada 15 orang secara berkelompok mau datang ke sana, ini adalah sesuatu yang luar biasa. Transportasinya yang masih naik kuda, naik keledai, naik onta, ya, kita belum kenal namanya handphone, belum kenal WhatsApp, apalagi IG, Facebook, YouTube, medsos nggak ada. Yang ada dari lisan ke lisan, dari lisan ke lisan. Semuanya masih sifatnya surat, belum dikirim telegram, titip, ya, nggak ada kantor posnya, ya. Nanti titip kasihkan ke sana. Tapi di acara Maulid Habib Ali Habsyi yang setahun sekali itu datang 50.000 orang dari berbagai kota dan negara, sukarela, tanpa adanya iklan, tanpa adanya tim khusus untuk melakukan publikasi. 50.000 orang itu datang dengan sukarela dan dengan senang. Nah, di mana karomahnya? Yaitu bagaimana bisa mendatangkan 50.000 orang dari berbagai wilayah, ya, ke suatu tempat yang terpencil dan tidak tersentuh di zaman itu. Ini adalah suatu karomah yang luar biasa. Kemudian yang kedua, 50.000 orang ini datang kan naik kendaraan. Ada yang datang dengan jalan kaki, tapi mayoritas naik kendaraan. Kemudian mereka butuh tempat tinggal. Mau tinggal di mana? Nggak ada hotel, ya, nggak ada hotel, nggak ada penginapan, ya, losmen nggak ada. Kalau nggak ada hotel, mungkin ada losmen, nggak ada penginapan. Yang ada rumah warga. Bagaimana warga satu kota kedatangan 50.000 orang, semuanya bahagia. Kemudian semuanya mengatakan, biar tamu-tamu ini menginap di rumah kami. Diumumkan, ya, rumah kami terima tamu, rumah kami terima tamu, rumah kami terima tamu. Gratis, nggak bayar nih. Tamunya bermalam di sana. Itu suatu karomah bagaimana bisa membuat satu kota cinta, ya, satu kota cinta bila khilaf, ya, nggak ada khilaf, semuanya sepakat. Saya suka sama Habib Ali Habsyi dan saya akan jamu tamu-tamunya Habib Ali Habsyi. Nah, kemudian Habib Ali Habsyi melakukan hal yang luar biasa, tidak membuat susah masyarakat. Maka beliau menjamin siapapun rumahnya yang kedatangan tamu, maka seluruh makanan tamu dan kendaraannya saya jamin. Beliau kirimkan makanan dari rumah beliau ke rumah-rumah warga untuk manusianya dan juga untuk hewan tunggangannya. Nah, bagaimana bisa mengumpulkan makanan untuk hewan tunggangan yang lebih dari 10.000, lebih dari 20.000 hewan tunggangan ini? Itu kalau ada kuda, bisa kita bayangkan kota Sewon jadi seperti peternakan kuda yang besarnya luar biasa. Cari pakannya tuh, cari makannya dalam waktu singkat untuk memenuhi kebutuhan makan kendaraan yang sangat banyak, tidak mudah. Ini suatu karomah. Bagaimana beliau punya tim, ya, punya tim volunteer, ya, relawan yang kerjanya sangat handal, tanpa ada briefing, tanpa terorganisasi, ya, tanpa dikumpulkan kemudian didata tim A bagian sana, tim B bagian sana, semua bekerja, ya, tanpa ada komando, dengan sukarela tapi bagus, ya, dengan sukarela tapi semuanya terorganisir. Nah, ini siapa yang mengorganisir relawan-relawan ini? Siapa itu? Nah, itulah karomah yang sejati. Semua karomahnya adalah dalam menjamu tamu, menyenangkan orang, menghibur, menimbulkan kesenangan, ya, di hati masyarakat. Adalah karomah yang luar biasa. Habib Ali itu ketika kecil, sebagaimana layaknya anak seusia beliau, itu banyak menghabiskan waktunya untuk ada di masjid. Di masjid kan anak-anak ya ibadah, tapi kadang juga ada main-main kecil-kecil lah, biasa begitu. Itu beliau kalau berangkat masjid kan pakai pakaian jubah. Nah, sama beliau ketika itu jubahnya diletakkan di tiang. Jadi tiang masjid itu dulu kayak ada buat untuk menggantungkan jubah begitu. Jubah digantungkan di tiang. Beliau pulang tanpa mengambil jubah yang beliau gantungkan tersebut. Akhirnya beliau kembali lagi ke masjid. Ketika itu beliau menuju ke tiang tempat beliau meletakkan jubahnya. Ternyata dari tiang itu terbuka, muncul sosok yang penuh dengan cahaya. Sosok tersebut mengatakan, "Hai Ali, jubahnya Ana simpankan buat kamu." Hebatnya Habib Ali nggak merasa takut, nggak merasa apapun juga. Diambil jubahnya, dipakai sampai di rumah, sampai di luar masjid. Kan ke masjidnya jalan ditemenin sama ibunya, cerita sama ibunya.
saya barusan berjumpa dengan sesosok cahaya begini-begini dan lain sebagainya. Bu nanya, takut gak? Kata Habib Ali, enggak takut. Tapi semoga Allah meneguhkan hatimu. Itu merupakan salah satu hal yang menunjukkan karamahnya Habib Ali atau isyarah kewalian beliau sejak beliau kecil. Suatu hari kota Hadramut nih ya, provinsi Hadramut mengalami paceklik yang cukup panjang selama 3 bulan. Ada satu desa atau mungkin lebih dari satu desa yang masyarakatnya kehabisan makanan, ya, makanan pokok tidak ada. Maka mereka harus ke kota. Kota terdekat adalah kota Sewun. Nah, mereka ini semua satu desa dikatakan oleh masyarakat tempatnya Habib Ali Habsyi. Kamu tempatnya Habib Ali Habsyi. Bayangkan kalau kita tinggal di satu kota, begitu ada masalah, orang satu kota ngomong kamu tinggal di sana, beres masalahmu. Kamu tinggal di sana, beres masalahmu. Kira-kira kita bermasalah nggak itu? Aduh, jangan dikirim ke sini semua. Nah, ini kebanyakan yang dikirim. Kalau kita begitu, Habib Ali Habsyi welcome. Semua suruh ke sini. Sehingga dari berbagai desa itu kumpul di pondoknya Habib Ali, di rumah Habib Ali, ditampung dan semuanya dikasih makan zahiran wa batinan. Makan yang zahir dikasih, makan ilmu juga dikasih. Beliau berkata kepada keluarganya dan sahabat-sahabatnya dan murid-muridnya, alhamdulillah kita nggak perlu capek-capek ke sana, kita nggak perlu capek-capek ke rumah mereka. Allah sudah datangkan mereka ke sini. Tugas kita menjamu zahiran wa batinan. Sudut pandang yang indah dari seorang ahlillah. Nah, inilah kelebihan Habib Ali Al-Habsyi. Para penonton yang dimuliakan Allah, dari penjelasan-penjelasan tersebut, saya yakin bahwa di diri kalian, di hati kalian, sudah muncul yang namanya benih-benih cinta terhadap Al-Habib Ali bin Muhammad bin Hussein Al-Habsyi. Masya Allah, Alhamdulillah. Semoga bermanfaat. Kita lanjut di episode selanjutnya.